Sekolah Minggu DBS. Terima kasih sudah nonton video ini. Supaya tidak ketinggalan video lainnya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Ting, ada saran dan pertanyaan? Silakan tulis di komentar. Suki Hontu, sampai jumpa. Dari kitab Dhammasanggani Atthakatha, Athapi ewang wadeya, atha, kemudian gitu. Pi ewang wadeya, apabila seseorang berkata seperti ini juga gitu. Sace abidamu dan seterusnya, seandainya, jadi saya terjemahkan langsung aja ya. Kemudian apabila ada seseorang berkata seperti ini juga, gitu. Ini kan masih berkaitan dengan pembahasan di kelas yang sudah saya sampaikan di kelas-kelas yang terdahulu tentang orang yang di masa lalu bahkan itu ada saja juga yang meragukan bahwa Abhidhamma ini ajaran Buddha. Jadi mereka menggunakan berbagai macam alasan begitu ya. Nah, salah satunya yang ada di layar itu. Jadi seandainya Abhidhamma adalah diucapkan oleh Buddha Basito gitu. Yatha anekesu, maka akan ada sumber atau asal mula seperti itu ya. Ekang samayang bagawa rajagahe wiharati dan seterusnya gitu. Artinya kalau di suta-suta itu selalu ada kata-kata seperti itu. Ekang samayang bagawa, pada satu waktu begawan wiharati sedang tinggal rajagahe di Rajagaha gitu. Ya, pada satu waktu begawan sedang tinggal di Rajagaha. Jadi si penolak Abhidhamma itu selain argumen yang sudah kita bahas di kelas-kelas terdahulu, dia juga menggunakan argumen ini karena di Abhidhamma nggak ada keterangan-keterangan seperti ini gitu, ekang sama yang atau bahkan juga ewang mesutang kan nggak ada di Abhidhamma gitu ya. Berikut telah didengar oleh saya gitu nggak ada di dalam Abhidhamma. Nah jadi buat mereka ini untuk menyerang atau mengatakan bahwa Abhidhamma itu bukan ajaran Buddha gitu ya. Saya harap penjelasan saya yang saya sampaikan yang saya ambil dari kitab komentar Dhammasanggani di kelas-kelas terdahulu bisa melengkapi ya informasi yang akan saya sampaikan pagi hari ini gitu. Next slide. Next. Ya. So jataka sutanipata ya. Jadi maka orang ini harus diberitahu seperti ini gitu ya. Wattabo ewang, harus diberitahu seperti ini. Jataka itu yang baris pertama itu lihat. Kitab Jataka, kitab Sutanipata, kitab Dhammapada dan lain-lain juga tidak ada kata-kata ewang mesutang tadi atau ekang samayang yang seperti tadi. Tidak ada keterangan ini sumbernya, asal mula di sutanya tidak ada gitu. Akan tetapi mereka tidak dikatakan sebagai bukan diucapkan oleh Buddha. Jadi itu alasan mereka yang menolak Abhidhamma dengan argumen seperti tadi dijatuh atau runtuh ya, gugur dengan jawaban ini. Di Jataka juga tidak ada keterangan ekang samayang bagawa atau pada satu waktu begawan sedang tinggal di mana, nggak ada. Di Sutanipata juga tidak ada. Di Dhammapada juga tidak ada keterangan-keterangan begawan sedang tinggal di mana, nggak ada gitu ya. Tapi walaupun demikian kitab-kitab itu tidak dikatakan sebagai bukan diucapkan oleh Buddha. Paham ya? Jadi si penolak Abhidhamma tadi mengatakan kalau ini ajaran Buddha maka harus ada keterangannya gitu. Ekang samayang atau bahkan mungkin ewang mesutang gitu ya. Tapi dijawab seperti itu. Lah Jataka, Sutanipata, Dhammapada dan masih banyak lagi yang lain sebenarnya itu juga tanpa keterangan seperti itu. Apakah kita juga menolak Dhammapada? Padahal Dhammapada itu wajib dikuasai oleh para samanera kalau di negeri Buddhis itu ya. Wajib dihafal gitu. Sutanipata kita tolak. Padahal banyak itu ajaran-ajaran bagus di Sutanipata yang banyak sutanya sudah saya sampaikan kepada Anda kan. Bahkan suta yang besok pagi itu dari Sutanipata. Ya, yang Uraga Suta itu dari Sutanipata. Ya. Dan saya berencana setelah Uraga Suta saya akan menyampaikan Ratana Sutta yang terkenal. Nah, Ratana Sutta yang terkenal juga dari Sutanipata. Apakah Ratana Sutta bukan dari Buddha?
Itu karena di Ratana Sutta mungkin di hari Minggu, 2 hari Minggu berikutnya Anda akan melihat tidak ada kata berikut telah didengar oleh saya atau Ekang Samayang pada satu waktu Begawan sedang tinggal di katakanlah Rajagaha, kemudian Begawan membabarkan Ratana Sutta ini, nggak ada. Nggak ada. Jadi apakah Ratana Sutta juga bukan ajaran Buddha? Kalau mengikuti argumen orang itu tadi, maka harusnya Jataka, Sutta Nipata, Dhammapada, Ratana Sutta tadi juga ada di Sutta Nipata dan lain-lain itu bukan ajaran Buddha gitu. Tapi kan tidak seperti itu gitu ya. Jadi argumen mereka itu salah. Lebih jauh lagi dia harus diberitahu seperti ini, itu kata-kata palinya tadi. Pandita, wahai orang yang bijaksana, itu abhidama ya adalah sabanyu budanang yewa wisayo, ya. Abhidamo adalah wisayo, wilayah, ya. Wilayah sabanyu budanang ewa yang hanya menjadi milik para Buddha yang memiliki sabanyu. Sabanyu itu pengetahuan yang mengetahui segalanya. Ya, jadi wahai orang bijaksana, ya, itu jawabannya. Abhidhamma adalah wisayo, adalah wilayah. Sabanyu budanang lokat genitif, wilayahnya pengetahuan yang mengetahui segalanya milik para Buddha, yang menjadi milik para Buddha. Bukan na anye sang wisayo, bukan wilayah milik orang lain. Bukan wilayah milik orang-orang lain, artinya selain Buddha. Jadi ya hanya Buddha, ini wilayahnya Buddha gitu. Yang bisa mengajarkan seperti ini ya hanya Buddha gitu. Kenapa? Ya kita tahu kan kalau di Dhammasangga Niyata Kata, saya tidak sampaikan di sini, juga disampaikan bahwa begini, disampaikan tentang bagaimana Bodhisattva kita ini memenuhi parami-paraminya, ya 30 parami. Anda boleh baca cerita Jataka. Kita mampu nggak memenuhi parami sehebat Bodhisattva itu? Nggak mampu kan? Ya, apa yang Bodhisattva lakukan di Jataka, di cerita-cerita Jataka, kita ukur kemampuan kita gitu. Kita mampu nggak memenuhi parami dengan cara seperti yang dilakukan oleh Bodhisattva di cerita-cerita Jataka? Ya, berat sekali gitu. Ya, karena itulah ya salah satu alasannya ya. Karena itulah kemudian Buddha memang mempunyai sabanyu tadi, pengetahuan yang mengetahui segalanya. Jadi begitu harapan saya Anda bisa mendapatkan tambahan pengetahuan sehingga Anda tidak ikut-ikutan orang yang mengatakan bahwa Abhidhamma bukan ajaran Buddha, karena keyakinan saya itu akan merugikan diri kita sendiri, gitu ya. Semuanya perlu dipelajari, ya. Kalau Abhidhamma nggak penting, berarti kadang kita sering bisa jadi kita menuduh Buddha itu kayak berbicara sesuatu yang nggak penting, gitu. Kayak apa namanya, sampak palapa, gitu ya. Nggak penting kok diucapkan, nggak penting kok diajarkan, gitu. Kan Buddha beda dengan kita ya, Buddha beda dengan Puthujjana yang masih sering bergosip, bergunjing, omong kosong ya, yang masih sering berbicara yang tidak penting begitu. Tapi kalau Buddha nggak seperti itu, apa yang disampaikan Buddha itu penting gitu. Nggak ada yang bergunjing, bergosip, omong kosong, nggak ada ya. Jadi tekunlah belajar Abhidhamma, ditambah lagi karena pengalaman saya menggeluti Sutta Pitaka semakin confirm bahwa Abhidhamma itu juga penting, bahkan sangat penting. Memahami Sutta saja tanpa Abhidhamma, maka pemahamannya tidak akan bisa sempurna. Ya, saya mengatakan ini sebagai seorang biku yang sudah bergelut tenggelam di dalam Sutta Pitaka dan menyelami juga Abhidhamma, menyelam
lautan Sutta Pitaka menyelam lautan Abhidhamma, saya mengatakan belajar sutta saja tanpa Abhidhamma tidak akan pernah bisa lengkap dan akurat. Tidak akan pernah bisa. Makanya pengetahuan Abhidhamma juga harus wajib dimiliki. Ya, apalagi kan sudah kan di beberapa kelas sebelumnya Abhidhamika bhikkhu yewa gitu kan. Dhamma katang katen tapi na dhamma katika. Yes. Abhidhamika bhikkhu yewa dhamma katika nama. Abhidhamika bhikkhu yewa hi dhamma katika nama. Hanya bhikkhu yang menguasai Abhidhamma itu adalah yang dikatakan sebagai pembabar Dhamma awasesa, bhikkhu-bhikkhu sisanya. Dhamma katang katen tapi walaupun sedang membicarakan pembicaraan tentang Dhamma, ya, nak Dhamma katika, bukan seorang pembabar Dhamma. Ya, kalau mendengar kalimat seperti ini harusnya semua orang berpikir positif dan kemudian memacu dirinya sendiri untuk mencoba menguasai Abhidhamma, karena kalau kalimat itu tidak benar pasti sudah dihapus dari kata-kata. Ya, demikian, terima kasih.